Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan presentasi studi Al-Quran. Kedua kalinya, sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami di sini akan melakukan presentasi studi Al-Quran kelompok 4. Saya Vela Fitri Aulia selaku moderator dan sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua ada Firdi Zamdanu dan pemateri ketiga ada Rizky Lainatus Sifa. Baiklah, presentasi kali ini yaitu studi Al-Quran membahas tentang nasik dan mansuk. Pengertian nasik dan mansuk. Nasik adalah bentuk isim fa'il dan isim maf'ulnya adalah nasik dan mansuk. Dalam ini berarti al-izalah, pengertian yaitu menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya. Contoh, matahari menghilangkan bayang-bayang. Pengertian nasik dalam Quran surah Al-Hajj ayat 52 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Hajj ayat 52. Baiklah, pengertian kata nasik dipakai untuk memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, atau sesuatu yang dipindahkan dari tempat aslinya, seperti sesuatu yang ada di buku dipindahkan ke tempat lain, atau sama dengan menyalin. Di dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, yang artinya inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Dalil akli didukung oleh hadis Nabi dari 3 orang, yaitu dari tidur sampai bangun, dari kecil sampai dia bermimpi, dan dari orang gila sampai dia waras. Statusnya total dalil akli bukan dalil syar'i. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 106 yaitu dapat ditukar, dapat dihapus, dan dapat juga diganti. Yang ditinggal menurut Syahrur. Apabila suatu ayat kami letakkan ke ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui yang diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang mengada-ngadakan saja, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat 101. Ditunjukkan hukum-hukumnya dan ayat-ayat Al-Quran di dalam yang telah datang atau diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas datangnya orang-orang sebelum Al-Quran diturunkan. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Firdi Zamdanu. Terima kasih kepada Vela Fitri Aulia yang telah menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari nas dan mansuk. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk nas. Nasakh dalam Al-Quran itu mempunyai 3 bentuk, yaitu yang pertama nas tilawah dan hukum. Maksudnya adalah ayat yang dinasahkan bacaan dan hukumnya, sehingga ayat tersebut tidak tertulis lagi dalam Al-Quran. Demikian pula hukumnya, ia tidak diamalkan lagi. Contohnya ayat yang mengenai frekuensi menyusu bagi anak yang membuat ia haram menikah dengan ibu yang menyusukannya, yaitu 10 kali, kemudian dinasahkan oleh 5 kali menyusu, sehingga yang diharamkan adalah 5 kali menyusu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana fima unzila minal Qur'ani asyru rada'ati ma'lumatin yuharimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat fatuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Yang artinya yaitu pernah diturunkan kepada Nabi 10 kali menyusu yang dimaklumi yang menyebabkan haram menikahi, kemudian dinasahkan dengan 5 kali yang dimaklumi. Selanjutnya Rasulullah wafat. Ayat-ayat itu dibaca sebagai bagian dari Al-Quran. Hadis riwayat Muslim.
Qadi Abu Bakar menceritakan dalam Intisar sebagaimana diikuti Manna Al-Qatan bahwa ada yang mengingkari nasih seperti ini karena hanya berdasarkan khobar ahad. Padahal menetapkan ayat Al-Quran atau menasahkannya, menetapkan turunnya Al-Quran haruslah dengan khobar ahad. Yang kedua yaitu nas hukum tetap, tilawahnya tetap. Contoh nas dalam surah Al-Mujadilah ayat 12 sama ayat 13. Kedua tilawahnya tetap ada dalam Mushaf Utsmani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya yaitu, hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih besar. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disederhanakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Menyayang. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 12. Kemudian dalam surah Al-Mujadilah ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa'id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum faqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadilah ayat 13. Dalam ayat 12 di atas menjelaskan hukum memberi sedekah kepada orang miskin sebagai syarat untuk dapat berbicara secara khusus dengan Rasulullah SAW. Di ayat 13 pula sebagai keringanan bagi umat Islam. Dan yang ketiga yaitu nas tilawah tetap, hukumnya tetap, atau yang dimaksud dengan ayat yang telah dinasahkan bacaannya tetapi hukumnya masih diamalkan. Al-Muhasabi menyebut pembagian ini dengan ayat yang dinasahkan tulisannya tetapi ia masih terpelihara dalam hati. Hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu Aisyah berkata, dahulunya di zaman Nabi Muhammad SAW, surah Al-Ahzab dibaca sebanyak 200 ayat. Tatkala Utsman menulis mushaf, ia hanya tinggal 73 ayat saja, seperti yang terlihat sekarang. Di antara ayat yang tidak ditulis karena telah dinasahkan adalah ayat mengenai hukum rajam, yaitu idza zana syaikhu wasyaikhatu farjumuhumal battatu nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Yang artinya, apabila orang tua laki-laki dan orang tua perempuan berzina, maka rajamlah keduanya. Hal itu sebagai pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Contohnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyya illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati fayansakhullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Hajj ayat 52. Mengganti atau mentabdil firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muqtar bal aktsaruhum la ya'lamun. Yang artinya, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat apa yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ngadakan saja.
bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat 101. Mengubah atau mentahwil, seperti mengalihkan warisan seseorang kepada yang lain, memudahkan satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Lena Tusifa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang ketiga, yaitu urgensi dan hikmah nasikh mansukh. Nasikh mansukh sangat penting dalam Islam, terutama di bidang fikih, karena menyangkut tentang hukum, menyelesaikan kasus ayat yang bertentangan satu sama lain, dan tidak ada cara untuk menyelesaikan kecuali dengan cara meneliti kronologi turunnya, yang mana dahulu diturunkan dibanding dengan yang lain. Jadi tidak ditemukan mana yang nasikh, mana yang mansukh. Sangat penting ilmu dilihat dari penafsiran Ibnu Abbas tentang hikmah pada ayat Al-Baqarah ayat 269 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang artinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ini benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Hikmah dalam ayat ini adalah pengetahuan tentang nasikh mansukh, muhkam mutasyabih, kronologi turunnya dalam Al-Quran, dan pengetahuan tentang halal dan haram dalam Al-Quran. Diceritakan pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib masuk ke masjid dan menemukan seseorang sedang memberikan tausiah kepada orang banyak. Lalu tentang nasikh mansukh, tatkala orang itu menjawab tidak tahu, maka Ali langsung menyuruhnya pergi dan melarangnya memberikan tausiah. Diriwayatkan juga Ali pernah menanyakan kepada seorang qadhi, apa kabare dia tahu tentang nasikh mansukh, tatkala dijawab tidak tahu. Ali langsung mengatakan kepadanya, engkau telah binasa dan membinasakan orang lain. Nasikh mansukh ini memberikan gambaran bagaimana perkembangan tasyri' menuju kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi manusia. Adanya nasikh mansukh ini juga memberikan keuntungan kepada umat Islam. Jika pengganti hukum yang dihapus ternyata lebih berat dari yang diganti akan memberikan, jika pengganti lebih ringan akan memberikan kemudahan dan keringanan kepada umat. Baiklah, itu tadi presentasi kami dari kelompok 4 studi Al-Quran. Jadi kesimpulannya, nasikh adalah menghapus hukum syarak dengan dalil kitab syarak yang lain. Nasikh terdiri dari adanya pernyataan yang menunjukkan terjadi pembatalan hukum yang telah ada, harus ada nasikh, harus ada mansukh, dan harus ada yang dibebani hukum atasnya. Mungkin ini presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.